146. Penerjemah, Rainbow Turtle. Hujan turun di lapangan Guangwamun. Jalanan dekat reruntuhan berkat para monster. Logo media yang runtuh rusak dan diinjak-injak. Patung Raja Sejong Agung dan Yi Sun Sin yang merupakan simbol Guangwamun hancur total. Ah! Peradaban yang dibanggakan Seoul telah runtuh dan budaya hilang. Hanya ada satu cerita yang tersisa tetapi tidak ada orang di Guangwamun yang menginginkan cerita ini. Li Jie membuka mulutnya ketika dia melihat beberapa orang menggali tanah. Petik 2. Apakah dia benar-benar mati? Tidak ada yang menjawabnya. Alasan untuk tidak merespons berbeda. Jung Hee-won, Lee Hyun-sung, Lee Gil-yong, Shin Yo-sung. Mereka memiliki pikiran mereka sendiri tetapi tidak satupun dari mereka yang berbicara. Mungkin pikiran mereka salah. Mungkin, mereka takut itu benar. Tidak benar-benar. Jasad Kim Dokja ditemukan sekitar 1 jam setelah akhir skenario ke-8. Ah Jusi, bangun, apakah ini lelucon? Penyebab kematiannya adalah kehilangan darah yang berlebihan. Awalnya, semua orang bingung. Kim Dokja, yang tidak terlihat di seluruh situasi, tiba-tiba meninggal. Tetap saja, anggota partai menunggu tanpa panik. Situasi ini telah terjadi beberapa kali. Pertama kali mereka berburu naga api dan ketika menghadapi bencana banjir. Kim Dokja selalu selamat dari kematian. Jadi, mereka menunggu saat ini. Dia akan bangkit kembali seperti biasa dan memberikan senyum khas pada anggota partai. Dia akan menceritakan beberapa lelucon pemalu. Namun, Kim Dokja tidak bangkit lagi. 1 jam berlalu dan kemudian 2. Akhirnya, 1 hari berlalu. Itu sama ketika malam kedua tiba. Kim Dokja tidak bangkit, tubuhnya dingin. Itu Min Ji-won yang mendorong anggota dengan membuat peti mati. Petik 2. Dia yang terkuat di Seoul. Dia mulai melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia tahu Kim Dokja tetapi dia bisa melakukannya karena hubungannya dengan Kim Dokja ringan. Min Ji-won berbicara tentang pengorbanan Kim Dokja. Dia menyebarkan kisah tentang pria yang memilih untuk mati dengan tenang sementara semua orang dengan antusias menyaksikan pertempuran antara orang-orang terkuat. Semua orang memanggil Kim Dokja dengan nama panggilan yang berbeda. Bahkan, ketika Dokkaebi bernama inkarnasi terkuat, orang berpikir tentang nama panggilan yang berbeda. Raja dunia tanpa raja. Mesias yang kesepian. Raja jahat. Kata-katanya berbeda tetapi arah yang mereka tuju sama. Orang terkuat di Seoul Dome adalah Kim Dokja dan Kim Dokja mati untuk Seoul. Seoul diselamatkan oleh Kim Dokja. Seorang penyelamat meninggal di tempat yang tidak ada yang tahu. Min Ji-won membuat peti mati untuk Kim Dokja ini. Orang-orang menyaksikan tubuh Kim Dokja dibaringkan di peti mati dan menahan air mata. Beberapa orang bingung dengan siapa dia sementara beberapa orang menghela nafas setelah terlambat mendengar cerita itu. Sementara itu, Shin Yo-sung menangis. Ah Jusi. Yo-sung, Jung Hee-won menarik Shin Yo-sung menjauh dari peti mati. Lee Hyun-sung masih memiliki ekspresi bingung sementara wajah Lee Gil-yong kosong, seolah-olah dia melarikan diri dari kenyataan. Dokja Hyung belum mati. Akhirnya, Lee Ji-hye berteriak. Kemana guru pergi? Petik 2. Tuan bisa menyelamatkan Ah Jusi. Di mana Seolwa Uni? Petik 2. Namun, Yo Jong-hyuk tidak ada di sini untuk mendengar kesalahan. Akhirnya, Lee Ji-hye juga mulai menangis. Ah Jusi. Mereka harus mengakuinya, bahkan jika mereka tidak mau. Kim Dokja sudah mati dan dia tidak akan bangkit kembali. Skenario utama baru akan segera dimulai. Mereka sekarang harus hidup di dunia tanpa Kim Dokja. Mereka sekarang harus hidup di dunia tanpa Kim Dokja. Jika itu Ways of Survival maka kalimat ini sudah ditulis. Yah, jangan berduka untukku. Saya ingin berteriak tetapi suara saya tidak keluar. Itu karena aku dalam keadaan di mana pita suaraku tidak terbentuk. Senang rasanya bisa mengamati situasinya sebagai pengamat pihak ketiga, kapanpun kekuatan mental saya pulih. Akan lebih baik jika saya bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, tetapi itu tidak berfungsi sekarang setelah kelebihan beban oleh Yo Jong-hyuk. Perendaman berlebihan telah membatasi penggunaan sudut pandang orang pertama. Peti mati itu tertutup tanah dan beberapa orang berteriak. Raja yang paling buruk. Kotoran. Apakah para Dokkaebis melampirkan julukan, Raja Jahat, kepada saya? Pasti itu bajingan Bi-hyung. Saya merasa asing ketika saya melihat Shin Yo-sung menangis dan melemparkan bunga ke kuburan saya. Anggota partai sekarang yakin bahwa saya sudah mati. Saya menyaksikan ketika mereka menghadiri pemakaman saya. Saya mungkin satu-satunya yang seperti ini. Hah? Lee Gil-yong sedang menangis dan memiliki hidung berair ketika dia berlari menuju peti mati yang setengah tertutup tanah. Lee Ji-hye juga sama. Ah Jusi. Dia biasanya seorang anak yang bertindak marah kepada saya sehingga saya tersentuh. Ini akan menjadi adegan yang lucu jika saya terbangun di peti mati sekarang. Namun, saya tidak bisa melakukan itu. Itu karena saya saat ini dalam apa yang disebut waktu cooldown. Hak istimewa, Eight Life telah diaktifkan. Kebangkitan itu sendiri tidak perlu dikhawatirkan. Saya memiliki atribut Eight Life yang saya peroleh dari Peace Land setelah menyerahkan King of No Killing. Atribut ini hanya dapat diperoleh dengan meminum jiwa dan daging Yamata no Orochi, yang secara literal memberi orang tersebut 8 kehidupan. Kepala ular pertama telah dikorbankan.
Kekuatan kepala ini adalah orang yang waspada. Berbagai jenis kemampuan tidur di kepala Yamata no Orochi dan setelah kebangkitan, saya bisa mendapatkan berkah terkait dengan kemampuan. Ini tidak buruk sama sekali. Masalahnya adalah bahwa tidak seperti King of No Killing, ada waktu tunggu dengan hak istimewa ini. 72 jam waktu tunggu diperlukan sebelum kebangkitan. Sisa waktu, pukul 24:07:12. Saya masih punya 1 hari lagi dan sudah saatnya skenario berikutnya dimulai. Saya menyaksikan pemakaman saya sedikit lebih lama sebelum mengubah sudut pandang saya. Saya belum bisa bangkit jadi saya merasa menyesal melihatnya lebih lama. Mengubah orang yang diamati dengan sudut pandang orang ketiga. Kemudian layar baru muncul. Itu adalah ruang bawah tanah dengan barang antik. Seorang pria dan wanita ada di sana. Petik 2. Yo Jong-hyuk-si. Wanita itu tentu saja Yo Sangah. Tak perlu dikatakan, Yo Jong-hyuk yang membebaskannya dari tempat dia diikat. Itu adalah bantuan terakhir yang saya minta sebelum meninggalkan tubuhnya. Yo Sangah bertanya, apa yang terjadi dengan Dokja Si? Kim Dokja sudah mati. Yo Sangah tampak seperti dunia runtuh pada deklarasi tumpul Yo Jong-hyuk. Aku sedikit mengernyit ketika melihat ekspresi ini. Kehidupan Kim Dokja yang berusia 28 tahun tidak terlalu buruk. Namun, dia akan hidup kembali. Hidup lagi. Bagaimana? Aku tidak tahu. Saya hanya tahu dia tidak akan mati seperti itu. Petik 2. Ya, Yo Jong-hyuk pernah melihatku bangkit di masa lalu. Dia pasti akan percaya bahwa pada akhirnya aku akan bangkit kembali. Petik 2. Tidak, dia harus hidup. Lalu mengapa dia mengepalkan tangan begitu banyak? Yo Jong-hyuk terdiam sesaat sebelum berbicara dengan Yo Sangah, yang kaget. Di mana anggota keluarga Kim Dokja? Komentar itu mengejutkan saya. Bajingan ini, mengapa dia melakukan sesuatu yang saya tidak minta dia lakukan? Wajah Yo Sangah berubah pada anggota keluarga dunia. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikatakan. Ibunya adalah. Sayangnya, pada saat ini, layar dimatikan dan pesan terdengar. Kekuatan mental Anda habis. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 3 telah dimatikan. Ini adalah hal buruk tentang tubuh jiwa. Pemulihan kekuatan mental yang lambat itu lambat. Itu wajar karena tidak ada tubuh fisik. Jiwa tanpa tubuh seperti baterai yang kehilangan satu elektroda. Semakin lama periode tanpa tubuh, semakin lelah pikiran menjadi. Itulah alasan mengapa hantu menjadi gila. Apakah Nirvana membunuh ibuku? Saya harus terus mengajukan pertanyaan agar tidak menjadi gila. Tidak mungkin. Ini ibuku, bukan orang lain. Nirvana juga bukan karakter yang mudah membunuh atau menyiksa orang lain. Nirvana adalah seorang pria terhormat ketika bertindak sebagai pemimpin keselamatan. Namun, ada kata-kata terakhir yang diucapkan Nirvana. Dia mengatakan bahwa ibu saya memiliki rahasia yang dia simpan dari saya. Sebuah rahasia yang disembunyikan ibuku dari saya. Aku tidak bisa menguasainya sama sekali, tidak peduli seberapa keras aku berpikir. Saya tidak tahu. Tidak, mungkin saya tidak ingin tahu. Kemudian sebuah pesan tidak langsung terdengar. Rasi bintang, Tuan Abydos memanggil jiwamu. Saya belum pernah mendengar pesan tidak langsung untuk beberapa saat jadi saya agak bingung. Tuan Abydos. Saya merenungkan isi Ways of Survival. Jika saya ingat dengan benar, Abydos adalah ibu kota Mesir kuno. Nebula, Papyrus ingin menawarkan Anda, kisah kebangkitan. Oh, lihat ini. Papyrus adalah nebula untuk mitologi Mesir. Rasi bintang, Scribe of Heaven, memanggil jiwamu. Metatron. Segera setelah saya memikirkannya, pesan berikutnya muncul. Nebula, Eden, ingin menuntunmu ke jalan Mesias. Kisah kebangkitan, Mesias. Rasi bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, ingin membawamu pergi dari rasi bintang yang lebih rendah. Nebula, Olympus akan mengatur panggung untukmu. Apa ini? Rasi bintang, Tuan tanggal 25 Desember, memanggilmu. Nebula, Veda, akan memberi Anda, liburan kebangkitan. Rasi bintang, Flower Blossom of Ocean Flower Field memanggil jiwa Anda. Tempat penting dalam mitologi Korea, https://wiki.pedia.org/wiki-wiki-igong-in-ocean-out-in-outher-in-outer. Nebula, Tamna, menginginkanmu. Dari mitologi India ke mitologi Korea, banyak lagi pesan tidak langsung mengalir. Dari nebula besar ke nebula kecil, mereka semua mengirimiku panggilan cinta. Saya bisa tahu apa yang dipikirkan rasi bintang ini. Mereka berusaha menutupi saya dengan mitos mereka. Beberapa rasi bintang saling berhadapan. Beberapa rasi memberi peringatan untuk tidak mencuri mitos orang lain. Dionysus, Mitra, Halakgungi. Rasi bintang memanggil saya semua terlibat dalam kebangkitan. Rasi bintang sedang berjuang melawan kebangkitanmu. Dengan kata lain, orang-orang ini mencoba masuk ke dalam narasi saya. Semua cerita ditingkatkan dengan diedarkan. Semakin banyak manusia menceritakan kisah itu dan meneruskannya, semakin kuat pengaruh cerita tersebut. Bagaimana jika suatu hari, orang yang bernama Kim Dokja dibangkitkan setelah 3 hari dan meneriakkan kata-kata berikut. Aku Kim Dokja. Saya menerima berkat Kristus. Petik 2.
Tidak masalah jika Kristus digantikan oleh Dionysus, Mitra atau orang lain. Orang-orang akan kagum dan sebuah mitos akan muncul kembali di tempat. Inkarnasi yang takjub akan menyebarkan cerita dan kekuatan cerita akan melebihi imajinasi. Akibatnya, nebula yang terkait dengan cerita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk campur tangan dalam probabilitas. Dengan kata lain, nebula dalam kegilaan karena ini. Saya memiliki kekuatan untuk mengendalikan skenario. Rasi bintang di Semenanjung Korea memperhatikan pilihanmu.